Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana seorang mahasiswi dari kampus ITB, kampus ternama di negara kita ini, salah satu kampus favorit, ditangkap oleh Bareskrim Polri karena mahasiswa tersebut telah mengunggah di Twitter atau di X foto Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi saling berciuman. Tentu foto tersebut sudah masuk kategori penghinaan ya sahabat-sahabat kepada Presiden nomor 1 dan mantan Presiden sebelumnya, yaitu Bapak Jokowi. Mahasiswa tersebut terkena pasal tentang penghinaan dan Undang-Undang ITE. Nah, bagaimana pendapat dari netizen mengenai mahasiswi tersebut? Apakah kelakuannya masih bisa ditoleransi ataukah tidak? Kita nonton videonya sama-sama berikut ini. Media sosial platform X atau sebelumnya Twitter dihebohkan dengan viralnya kabar ditangkapnya seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB oleh pihak kepolisian. Kabar itu disampaikan oleh akun X bernama @murtada1. Akun tersebut menyampaikan mahasiswa itu ditangkap polisi lantaran sebuah meme mirip Presiden RI Prabowo Subianto yang dia buat. Sementara itu akun X lainnya mengunggah dua buah foto, di mana satu foto merupakan seorang wanita dan satu foto lainnya mirip Presiden RI saat ini Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang tengah berciuman. Terlihat dalam foto, wanita itu mengenakan kacamata dan alma mater berwarna biru tua dengan logo ITB di bagian dadanya. Disebutkan jika wanita itu membuat meme tersebut. Terkait itu, Mabes Polri membenarkan bahwa pihaknya melakukan penangkapan terhadap seorang wanita berinisial SSS. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Tugnoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi Tribun News pada Kamis 8 Mei menyebutkan bahwa tersangka diduga melanggar pasal 45 ayat 1, Jo pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 51 ayat 1, Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui apa motif pelaku membuat meme tersebut. Meski begitu, Trunoyudo belum memastikan apakah pelaku merupakan mahasiswi ITB atau bukan. Ia juga belum menjelaskan soal waktu dan kronologi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ada yang udah lihat foto ini? Foto Pak Prabowo dan Pak Jokowi dibuat meme seperti ini. Jadi kabar terakhirnya adalah mahasiswi yang menciptakan memes ini dan mengunggah di media sosial itu sudah ditangkap polisi ya. Dan pada saat ini sudah sampai tahap penyidikan. Dan menurut keterangan polisi sendiri ini melanggar Undang-Undang ITE ya. Yang juga kalau kita lihat secara gamblang itu memang gambarnya tidak pantas, sudah menuju gambar mesum seperti itu ya. Jadi disinyalir orang tua dedek mahasiswi yang pintar intelektual sedunia jagat raya ini sudah meminta maaf. Orang tua mahasiswi ini sendiri baik juga persatuan mahasiswa ya, orang tua mahasiswa juga pada udah meminta maaf dan juga memberikan pembimbingan. Oke, kita maafkan ya guys ya, kita maafkan, namun tetap proses hukum tetap berjalan. Dan ini adalah sebagai upaya penertiban cyber ya, kita harus sama-sama menyadari itu dan juga upaya memperbaiki akhlak dan juga adab untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kedepannya agar jangan ada lagi terjadi karya-karya yang seperti ini. Ingat, kita harus objektif. Mengkritik boleh, tapi mencaci maki dalam verbal dan non-verbal itu tidaklah boleh. Kalau kita ingin mengkritik, pastikan kita objektif dan mengkritik kebijakannya, bukan menyerang personal, apalagi membuat-buat gambar seperti ini. Stay smart dan selalu bijak bersosmed. Lu tahu kan ada mahasiswi ITB yang membuat meme Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berciuman. Terus yang lucunya lagi nih ya, warga sebagian di X itu pada ngebelain dan menormalisasikan seolah-olah itu biasa aja gitu ya. Terus ada lagi yang ngomong katanya pemerintah anti kritik.
dikritik gitu doang katanya, langsung ditangkap. Mana yang dikritiknya itu? Gue tanya, gak ada. Itu malah menghinakan. Ya, kalau mengkritik itu kebijakan, silakan kalau kebijakan. Tapi kalau sudah membuat meme Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berciuman terus disebar luaskan, itu namanya menghina. Ngerti nggak sih lu substansinya di situ? Katanya di X itu warganya pintar-pintar, tapi kok nggak ada isinya gitu, malah ngebelain yang seperti itu. Nggak tahu lagi pikiran lu sama hewan itu cerdasan mana sih? Gue tanya, pinter apanya seperti itu? Yang kedua, pagi tadi Bang, saya mendapatkan informasi dari klien kami yang lain, yakni Dr. Tifa atau Tifa Usia Tiasuma, mengabarkan kabar duka kepada kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kakak kandung Dr. Tifa, namanya tidak kami sebutkan ya, cukup diketahui bahwa ini kakak kandung Dr. Tifa, yang notabene ini alumni Fakultas Teknik juga UGM, dan juga sahabat atau teman setidaknya ya dari Dr. Roy Suryo saat SMP dan SMA-nya di Yogyakarta begitu. Usia berapa kakak Dr. Tifa ini? 50 berapa tahun tadi ya, saya tadi lupa. 56 tahun yang saya tahu. Yang saya baca. Oh iya, 56 tahun ya, betul. Berarti cuma beda setahun dengan Dr. Tifa ya? Iya, dulu kan mungkin orang-orang mau zaman dulu kan biasa itulah ya. Iya. Nah, itu yang bisa kami kabarkan, dan memang kabar itu sangat apa yang membuat kami terkejut, kemudian juga sedih, prihatin, dan kemudian kami juga berpikir ada apa di balik kabar itu gitu, karena kasus ini kan kami tangani udah lama Bang, sejak zamannya Bambang Trimulyono, dan sudah banyak korban gitu loh. Wah, ini kalian pasti seneng nih guys, bikin meme Prabowo Jokowi ciuman. Mahasiswi ITB ini diciduk dan ditangkap polisi. Mampus. Udah deh, udah kelar masanya. Ini bukan era Mulyono lagi. Nah, sekarang nangis-nangis kan lu, nangis-nangis kan malu. Syukurin. Gua gak habis pikir ya, mahasiswa-mahasiswa top universitas di Indonesia ini makin hari kok makin belegu. Ini gimana nih ITB? Gimana nih dosen-dosennya? Proses seleksi mahasiswa kalian bagaimana? Gak UI, ITB, UGM, kayak sama aja. Ya kayak gimana mau masuk top universitas kan bisa. Ya enggak. Ini buat kalian suka bikin meme gak jelas kayak gitu pakai AI, ini biasanya nih kalau nggak anak abada atau dejal, ya pecinta buku terkep. Hati-hati kalian, kalau kasusnya seperti ini tadi, bisa diancam dengan pidana paling lama 12 tahun penjara, dan juga denda paling banyak 12 miliar. Terus nanti apa kata mereka? Perlahan-lahan negara kita balik ke orde, inilah itulah kentut. Ya buat adik-adik mahasiswa, bukankah etika itu di atas ilmu? Boleh mengkritik, kalau kritiknya bagus pakai data, wah aku kasih jempol. Tapi bedakan yang mana yang mengkritik dan juga menghina. Jangan jadi mahasiswa yang tolol, bener gak? Kebiasaan, giliran melanggar hukum ditangkep, lagu lama, dibungkam, dikriminalisasi, rip demokrasi. Hello, gue nggak ngerti ya cara berpikirnya warga-warga X itu gimana gitu ya. Kok bisa meme ciuman dianggap sebuah kritik? Coba gue nanya, itu kritik apa? Kritik apa dari sebuah meme dua presiden yang dibikin begini? Hah? Coba jelasin, itu kritik apa? Hah? Lagi pula ya, pasal yang disangkakan kepada orang yang membuat meme itu ya dan menyebarkan meme itu bukan pasal penghinaan presiden atau apa, bukan. Ini karena undang-undang ITE ya, di mana diduga itu pasal yang dilanggar adalah pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1. Nih gue bacain pasalnya ya. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1. Ini penjelasan tentang pasal 27 ayat 1 UU ITE. Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana pembuatan, penyebaran, dan penggunaan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Nah, sebagai contoh kasus nih ya, seorang yang menyebarkan foto atau video syur di media sosial dapat dijerat dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 UU ITE.
atau seseorang yang membuat dan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan dengan tujuan merusak nama baik orang lain dapat dijerat dengan pasal 45A UU ITE. Sekarang menurut kalian, dua presiden ya yang diedit dijadikan meme seperti ini gitu ya, menurut kalian itu masuk nggak kalau dikenakan pasal-pasal yang tadi udah gue bacakan? Coba menurut kalian gimana? Aduh guys, aku nggak habis pikir deh sama mahasiswi ITB. Dia bikin meme Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sedang gila sih itu, nekat itu. Orang udah masuk ke ITB itu pasti orang pinter. Saya bisa jamin itu. Karena nggak sembarangan loh bisa masuk ITB, Institut Teknologi Bandung. Tapi kelakuan kayak nggak beradab, kayak tidak disekolahin. Ininya juga kayak mentok gitu loh. Kok bisa? Bisa. Ini buktinya. Aduh, jangan ditiru ya guys. Dan sekarang dia sudah diciduk. Bagus. Jangan ada penghinaan terhadap presiden. Apapun yang kalian lakukan, tetap kamu harus menghormati pimpinan negara tertinggi di negara kita ini. Dia itu nomor 1 di Indonesia. Jadi hargai dia. Hargai Bapak Presiden. Kritiklah kinerjanya. Jangan kamu merendahkan martabatnya. Apalagi menyinggung masalah pribadinya. Gak baik loh seperti itu. Namanya membuli, menghina, mengintimidasi, dan memprovokator orang untuk membenci dia. Please guys, jangan ditiru ya. Kalau kamu nggak mau masuk penjerong, oke? Jangan ditiru, apapun alasannya. Oke guys, please. Jangan sekali-kali lagi bikin kayak begituan. Gak lucu.